Oke, halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Ini kalian bisa di sini udah ada Samsung Galaxy S25 dan ini gue beli yang base model, jadi yang ukuran kecil karena gue lebih suka. Sekarang kayaknya gue lebih suka HP yang compact deh. Jadi kalau misalkan HP yang ukurannya besar menurut gue rada kurang enak aja kalau misalkan dimasukin ke kantong. Nah, ini gue beli yang warna Silver Shadow dengan varian yang di 512 GB dan menurut gue ini kayaknya bisa menggantikan iPhone 15 Pro gue yang akhirnya kemarin udah gue jual. Jadi untuk ngerekam ini gue pakai iPhone 13, jadi kalian bisa lihat ya untuk kualitas kamera video di iPhone 13 apakah masih bagus atau enggak. Menurut gue sih sampai detik ini masih bagus, jadi ini akhirnya gue pakai untuk rekam di unboxing kali ini. Oke, ini gue sebenarnya udah unboxing ya, tapi ini gue re-unboxing aja biar sekalian dikontenin juga dan ngobrol-ngobrol soal Samsung Galaxy S25. Nah, sekarang kita buka aja boxnya seperti biasa, simple. Dan ini yang warnanya Silver Shadow. Kita lihat dulu untuk aksesorisnya seperti biasa sih kalau misalkan Samsung tuh simple, paling cuman ada kabel data, SIM ejector. Tuh, kayak gini gitu aja sih. SIM ejector, USB Type-C to Type-C, Quick Start Guide, ya udah itu doang sih. Kita nggak dapet case, udah pastinya. Gue kangen deh sama zaman-zamannya handphone dulu tuh, packagingnya tuh niat-niat gitu, kayak Samsung tuh dulu tuh pernah bagus banget ya di seri Samsung Galaxy S8, S9 itu menurut gue adalah sensasi unboxing terbaik dari seri S Samsung sih. Susah. Oke, kita kesampingan aja dan ini handphonenya kecil banget ya tuh di tangan. Gue suka sih handphone kecil kayak gini. Build-nya ini bagus, solid banget. Dan sekarang kita coba aja. Dan kita coba nyalain. Sekarang kita stiker-stiker seperti biasa lepas aja. Merusak estetika dan kalian bisa lihat di sini. Simpel banget, warna Silver Shadow ini bagus menurut gua kalau misalkan kalian suka uh, warna yang cerah tapi elegan, ini kalian bisa ambil yang warna Silver Shadow ini karena ini benar-benar warnanya itu mirip sama kayak natural titaniumnya di iPhone gitu. Bagian bawah seperti biasa ada speaker, terus ada microphone juga USB Type-C untuk naruh SIM-nya, terus bagian atas juga udah ada mic juga dikasih dua ya. Tombol-tombol lagi ini simple aja sih. Dan kameranya nih sekarang yang baru nih, kameranya tuh dia tuh kayak ada ringnya gitu. Sebenarnya untuk tampilan dari ringnya ini tuh bisa dibuka gitu. Gue udah nonton videonya si Jerry Rick Everything, ini sebenarnya bisa dibuka dan jadinya nanti tampilannya kayak S24. Tapi nggak apa-apa dibikin seperti ini, jadinya kayaknya kamera tuh jadi lebih bold gitu, lebih kelihatan. Dan ini tuh gue udah sempat setting-setting tadi, kita coba buka aja. Dan ini adalah tampilan dari One UI terbaru yaitu One UI 7. Ini menurut gue bagus ya, gue suka sama icon-icon yang modelnya kayak gini gitu. Nah, untuk di bagian control center di sini gue suka banget karena ini kita tuh bisa diedit, kita bisa drag and drop kayak gini tuh, dipindahin posisinya seperti ini, atau kalian juga bisa edit tuh untuk dimasukin icon-icon yang menurut kalian tuh penting. Nah, untuk kita akses di bagian quick panelnya itu, kita swipe dari sebelah kanan ke bawah kayak gini. Untuk di bagian sebelah kiri ke bawah ini untuk notifikasinya. Overall sih ini gue suka banget sama tampilan icon-icon yang terbarunya ini. Beda lumayan cukup jauh sih sama One UI 2.5 nih di Samsung Galaxy S9. By the way, ini gue masih ada S9. Tuh, kalian bisa lihat di sini tuh perbedaannya. Icon-iconnya. Kalau di S9 tuh icon-iconnya tuh kayak kecil-kecil gitu. Kalau di sini tuh udah gede-gede gitu. Jadi memudahkan untuk orang ngelihatnya gitu. Jadi orang tahu yang mana yang bagian foto, yang mana yang bagian kamera, itu jelas icon-iconnya. Ini sebenarnya di One UI 2.5 juga dari dulu sih sebenarnya udah jelas sih. Karena emang menurut gua untuk One UI itu apa ya? Benar-benar UI yang dipikirin banget matang-matang untuk user experience-nya. Jadi buat lu yang orang tua, anak muda, cewek ataupun cowok gitu, itu pasti langsung paham gitu dengan UI-nya Samsung. Jadi nggak akan ribet, lu nggak akan
pusing untuk nyeting sana sini biar tampilannya lebih enak, nggak perlu kayak gitu. Jadi ini tampilannya menurut gue bener-bener simple kayak iOS. Sekarang kita coba di bagian kameranya, karena ini banyak banget fitur yang menarik di bagian kameranya. Di sini kalian bisa lihat ada icon seperti ini. Nah, ini tuh kita bisa ngelakuin berbagai macam settingan untuk kita foto. Di sini juga udah ada EV yang baru, exposure value-nya. Tuh, udah ada seperti ini. Terus yang paling penting nih, kalau misalkan kalian mau foto nih biar hasil foto kalian tuh nggak miring-miring, kalian aktifin grid line-nya ini. Caranya di bagian setting. Di sini kalian aktifin yang namanya mana? Nih, composition guide. Di sini kalian aktifin aja grid lines and level. Jadi kalau misalkan kalian mau foto, tuh ada indikatornya udah lurus atau belum, nanti dia akan berwarna kuning tuh kayak gini. Satu indikator yang menurut gue tuh penting banget biar hasil angle fotonya tuh nggak miring-miring. Oke banget sih. Apalagi sekarang di bagian video itu udah ada yang namanya lock profile. Dia masuknya ke pro video di bagian di sini. Tuh, kalian jadi bisa rekam lock profile tuh. Bagus sih menurut gue. Jadi buat kalian yang suka bikin-bikin video dan suka nge-color grading, itu kalian bisa manfaatin fitur yang satu ini. Nanti untuk hasil fotonya gue akan share deh ke kalian beberapa. Nah selanjutnya gue mau ngomongin di bagian speaker nih, karena emang sebelumnya gue di S23 itu gue udah pernah coba S23. Speakernya menurut gue agak kurang ya. Menurut gue agak kurang tuh karena di bagian bassnya itu kurang oke gitu. Jadi kayak terkesan agak sedikit cempreng gitu. Tapi ini di S25 ini suara speakernya menurut gue udah bagus banget. Nah, cara settingnya itu sebenarnya di bagian soundnya, di sini tuh ada yang namanya Dolby Atmos. Kalian bisa pilih ke Sound Quality and Effect. Di sini kalian jangan lupa aktifin Dolby Atmos-nya, dan di sini kita dikasih beberapa pilihan untuk equalizer-nya. Nah, kalau buat kalian yang suka suaranya kayak ngebas gitu, apalagi kalau misalkan kalian dengerin video-video misalkan di YouTube gitu orang ngomong gitu, kalian bisa cobain equalizer yang bass boost-nya ini. Ini menurut gua paling oke sih. Kalau misalkan kalian suka dengerin podcast di YouTube, itu kalian bisa cobain equalizer yang satu ini. Atau kalau misalkan kalian mau custom sendiri juga bisa kok. Kalian tinggal pilih aja custom seperti itu. Menurut gue ini akhirnya peningkatan speaker di S series-nya, yaitu base model kayak gini tuh bagus gitu. Terus apalagi yang gue mau ngomongin, oh ya, di bagian AI-nya nih. AI terutama di bagian fotonya. Misalkan gue mau ambil salah satu nih, kepala charger Ugreen nih, gue mau ambil foto deh. Oke, jadi ini untuk hasil fotonya, dan gue tuh pengen bikin kepala charger Ugreen ini tuh hilang gitu di tangan gue. Caranya gampang, di bagian sini kalian tinggal pilih yang icon AI-nya ini, lalu di sini kalian pilih yang eraser ini, dan kalian tinggal lingkarin aja sih seperti ini, kayak gitu. Nah, dia kan udah tandain kayak gitu ya, dan udah deh, kalian tinggal pilih hapus. Jadi akan otomatis ngehapus, dan kita tinggal pilih yang generate. Tunggu sebentar, dan oh ya, processing tuh dia tuh butuh yang namanya internet ya. Jadi dia tuh butuh koneksi. Dan ya tuh hasilnya, lihat deh, rapih banget, gokil sih. Dan dia juga bisa ya, di bagian muka itu dia juga bisa, kalau misalkan muka lu kehalingan sesuatu gitu, lu tinggal hapus aja objeknya yang ada di depan muka lu, dan hasilnya menurut gue itu lumayan cukup bagus banget gitu, dan muka lu tuh kayak kelihatan agak sedikit beda sih, tapi menurut gue itu rapih banget. Nanti gue akan kasih lihat ke kalian deh di video reviewnya. Itu aja sih menurut gue yang bisa gue sampaikan ke kalian sih di video kali ini. Menurut gue untuk S25 ini handphone yang menurut gue bagus. Kalau misalkan kalian nggak suka handphone yang besar gitu, kalian suka HP yang compact, terus dari segi performance juga ini kenceng banget. Dia pakai Snapdragon 8 Elite, dan itu Snapdragon yang paling kencang saat ini, dan akhirnya itu dibawa ke Samsung Galaxy S25 di semua region gitu. Kita di Indonesia juga kebagian prosesor yang satu ini. Jadi ya harusnya dari segi image processing ini udah oke banget, apalagi dia kan dibuatnya emang khusus buat Samsung ya. Jadi ya pasti ada prosesornya, pasti ada andil lebih lah dibandingkan dengan brand-brand lain gitu.
Oke, itu aja kali untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga kalian mampir deh ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trik juga di sana. Dan kayaknya ini bakal panjang deh konten untuk Samsung Galaxy S25 ini karena banyak banget yang mau gue bahas di One UI 7 nanti. Ya seperti biasa kayak tips and triknya dan segala macem. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget, pamit.